Ada kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, masyarakat itu bilang apa? Kenapa kadang-kadang umat Islam ini, umat ini berkotak-kotak? Kenapa persatuan susah diwujudkan? Ada sebagian jawaban masyarakat itu apa? Ya bagaimana masyarakat bersatu? Ustadznya saja tak bersatu. Ada lagi yang lebih parah lagi. Tertuduh kita ustadz-ustadz ini kadang-kadang. Belum ustadz itu masuk, belum pecah masyarakat. Pada ustadz itu masuk, pecah masyarakat dibuatnya. Belum ustaz itu masuk ke masjid, damai-damai aja jemaah itu. Pas ustaz itu masuk, betul itu. Tapi ustaznya bukannya ada di sini. Kalau ada di sini semuanya damai, menyejukkan semuanya ini. Ada ustaz-ustaz. Nah, kalau ada yang hadir di sini coba dirubah, jangan sebegitu lagi. Allahu Akbar. Bersyukur kita atas nikmat iman dan nikmat Islam, karena ini yang termahal dalam kehidupan kita. Yang kedua, bersyukur kita bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita tahun 1444 Hijriah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Karena banyak teman-teman kita tahun 1443 masih bersama kita, tapi 1444 tidak ada lagi bersama kita. Kerana lebih dahulu mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kesuksesan kita dalam menjalankan ibadah puasa ini patut kita syukuri dan kita bahagiakan. Kemudian pada pertemuan ini yang membuat kita juga bersyukur Bapak Ibu sekalian, bahawa kita punya PJ Wali Kota dengan para dai sebanyak ini. Ini boleh katakan kesempatan-kesempatan yang langka. Ini pertemuan kita pada hari ini. Kalau tidak berkat PJ Wali Kota Pekanbaru dan juga Bapak Sekda dan Ketua MUI Kota Pekanbaru, tak berkumpul kita ini pada siang hari ini. Subhanallah. Luar biasa. Maka jasa mereka ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan semuanya adalah keberpihakan PJ Kota Pekanbaru kepada kita para dai. Kita bangga Bapak Ibu sekalian punya PJ yang sangat memperhatikan program-program agama. Kemudian yang dekat dengan para ulama, para dai, para ustadz. Tadi diuraikan oleh Bapak Sekda, program-program yang luar biasa. Padahal Bapak Ibu sekalian, tadi diawali dengan defisit anggaran. Tapi untuk program-program agama, malah semakin meningkat. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Karena itu mudah-mudahan ya, beliau diperpanjang masanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Tentu dukungan Bapak Ibu sekalian semuanya. Kemudian beliau diberikan kesehatan, taufik dan hidayah. Karena semuanya kita butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita syukuri. Jadi banyak program-program tadi yang sudah disebutkan, bagaimana beliau memperhatikan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, bagaimana beliau memperhatikan majelis ulama dan kegiatan-kegiatan dan programnya, bagaimana beliau memperhatikan, dan itu bukan hanya memperhatikan tetapi memberikan anggaran kepada guru-guru MDA, TPA, kepada sekolah-sekolah tahfiz. Ini semua Bapak Ibu sekalian adalah perhatian beliau kepada agama. Kita punya kaedah sebagai dai, kalau agama dibangun, terbangun semuanya. Tapi kalau agama ditinggalkan, tinggal semua. Oleh karena itu kita bangga dan bersyukur punya PJ Wali Kota Pekanbaru. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beliau membuat acara. Kalau tidaklah beliau punya acara di Jakarta, pasti beliau hadir di tengah-tengah kita. Membuat acara, mengumpulkan kita semua dalam acara yang sangat mulia yang kita sebut dengan acara halal. Kan kepada kita nilai-nilai pertama, hablum minallah. Maka ibadah kita luar biasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini juga kita mantapkan rupanya bahwa kemenangan kita dengan meraih takwa selama bulan Ramadan itu tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Takwa itu hanya dengan memantapkan hubungan kita dengan Allah, memantapkan ibadah puasa kita, memantapkan solat kita, zikir kita, baca Quran kita. Tapi ada yang lebih penting daripada unsur takwa itu Bapak Ibu sekalian, adalah hablum minan nas. Maka Bapak Ibu sekalian, hablum minan nas, yaitu hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu hubungan sesama manusia ini harus dijaga. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman, bahkan manusia itu semuanya bersaudara.
Orang-orang beriman itu bersaudara. Orang-orang Muslim itu adalah bersaudara. Untuk apa? Supaya mereka dengan bersaudara menjaga kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan. Namun Bapak Ibu, ada yang lebih penting lagi. Ini kita semuanya dai-dai para mubalik dari seluruh organisasi hadir. Ini susah ini menghadirkan seperti ini nih. Kalau Pak Profesor Akbar Izan sendiri menghadirkan tanpa program PJ Wali Kota, tidak akan mungkin ini. Begitu Bapak kan? Tapi kalau tangan Pak Wali Kota, Pak PJ masuk, kumpul kita semua. Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ini karena saya juga pengalaman sebagai ustadz, saya sebagai da'i. Ada kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, masyarakat itu bilang apa? Kenapa kadang-kadang umat Islam ini, umat ini berkotak-kotak? Kenapa persatuan susah diwujudkan? Ada sebagian jawaban masyarakat itu apa? Ya bagaimana masyarakat bersatu? Ustadznya saja tak bersatu. Ada lagi yang lebih parah lagi. Tertuduh kita ustadz-ustadz ini kadang-kadang. Belum ustadz itu masuk, belum pecah masyarakat. Pada ustadz itu masuk, pecah masyarakat dibuatnya. Belum ustaz itu masuk ke masjid, damai-damai aja jemaah itu. Pas ustaz itu masuk, betul itu. Tapi ustaznya bukannya ada di sini. Kalau ada di sini semuanya damai, menyejukkan semuanya ini. Ada ustaz-ustaz. Nah, kalau ada yang hadir di sini coba dirubah, jangan sebegitu lagi. Allahu Akbar. Oleh karena itu luar biasa ini. Pak PJ kumpulkan kita semua. Ini ada makna. Supaya apa? Pak PJ punya pesan. Supaya seluruh da'i ini, apapun organisasinya, harus harus menjaga kebersamaan. Kalau da'i-da'i bersatu, da'i-da'i menjaga kebersamaan, persaudaraan, apapun yang dibangun di kota ini, gampang, mudah. Karena ini masalahnya, umpamanya Pak PJ punya program. Satu ustaz bilang memuji-muji. Satu ustaz bilang, apa itu katanya. Akan kacau. Akhirnya program itu tidak jalan. Tapi kalau serentak kita mendukung. Serentak secara bersama kita memberikan apresiasi. Maka pertama sekali program-program beliau untuk menegakkan agama. Membangun pembangunan keagamaan ini. Karena ini adalah pembangunan inti. Bapak Ibu sekalian, dibangun jalan. Tapi kalau seandainya jalan, yang di atas jalan itu orang-orang mabuk je isinya. Gimana kira-kira? Lebih baik kita bilang, biar tak bagus jalan itu, tapi orang bertakwa di atasnya semuanya. Ya enggak? Dibangun gedung bagus-bagus, tapi isinya orang narkoba saja. Gimana kira-kira? Tak ada guna pembangunan. Maka inti pembangunan itu agama. Karena agama itu menyeru kepada seluruh bentuk kebaikan. Baik kebaikan lahir atau kebaikan batin. Kemudian juga apa? Agama itu melarang kita dari seluruh yang buruk. Maka tadi yang dikatakan oleh Pak Sekda, dia sampaikan oleh Prof. Akbar Izan, itu sebenarnya ajaran inti agama. Seperti kebersihan. Kebersihan itu, inti agama ini semuanya bersih. Semua perintah agama. Mulai dari iman sampai fikihnya semuanya ujungnya bersih. Coba solat itu untuk apa oleh Allah kita solat? Supaya bersih kan? Coba baca surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum. Coba. Wajib kamu salat, sebelum salat kalau kamu berhadas, maka apa? Berwuduk dulu. Itu kesucian, lambang kesucian. Kemudian kalau kamu junub, mandi dulu. Kemudian kalau seandainya batal wuduk kamu, kalau tidak ada air, tayamum. Jadi ada perintah, serangkaian perintah di situ. Di ujung ayat itu Allah menjelaskan untuk apa Allah menyuruh kita salat. Kenapa kita disuruh berwuduk? Kenapa kita disuruh tayamum, mandi? Apa kata Allah? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Allah suruh kamu salat, berwuduk, mandi, tayamum. Untuk apa semuanya itu? Bukan untuk menyulitkan kamu. Agama bukan untuk membebankan dan juga membatasi langkah-langkah kita atau kebebasan kita. Tetapi kata Allah, apa gunanya? Allah kepengen dari menjadikan kamu orang-orang yang bersih. Itu bersih lahir, bersih batin. Oleh karena itu, kalau salat tidak bersih lahir kita, sah salat.
Itu adalah syarat sah solat. Bersih 3 unsur. Pakaian kita, badan kita, lingkungan kita dari itu kebersihan batin. Ini lebih utama lagi. Jadi kita ini sempurna agama kita ini. Bapak Ibu sekalian, maka pertemuan ini alhamdulillah menyatukan kita semua kebersamaan. Dan ini diingatkan setelah Ramadan. Karena inilah nilai Ramadan yang terpenting Bapak Ibu sekalian yang harus kita amalkan, khususnya bagi kita para dai. Karena dai-dai para ulama dengan ibadah puasa, dengan ceramah-ceramah kemarin, harus mereka lebih dahulu mencapai kemenangan. Kemenangan kita letaknya di mana? Pada ketakwaan. Maka Allah katakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Takwa itulah sebenarnya puncak kemenangan. Maka apabila Allah menyuruh kita bertakwa dalam Al-Quran, Allah hubungkan dengan sukses dan kemenangan. Coba lihat apa kata Allah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa ujung ayatnya? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul. Orang bertakwa itu. Muflihun itu siapa? Itulah pokoknya. Orang yang sukses. Maka apa kalau kita mau sukses kota ini, pertahankan Bapak Muflihun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat lagi ayat yang lain. Wattaqullaha la'allakum. Dalam ayat yas'alunaka innal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun lagi. Jadi orang-orang bertakwa ini harus dekat dengan muflihun. Harus menjadi orang muflihun. Setelah itu coba baca lagi ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Muflihun lagi. Tuflihun itu kan fi'il mudhari'nya, isim fa'ilnya muflihun. Kita ketahui semuanya ini. Setelah itu kita baca lagi akhir surah Ali Imran. Apa akhir surah Ali Imran? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tuflihun lagi. Allahu Akbar. Artinya apa? Sukses itu sebenarnya kuncinya takwa. Jadi kalau kita mau bahagia, takwa. Setelah itu coba di dalam Al-Quran, kalau Bapak Ibu dikatakan atau ditanya, ada definisi sukses bahagia dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang mengangkat nilai-nilai takwa dalam kehidupannya. Maka hidup dalam takwa itulah hidup yang sukses. Jadi yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah. Barang siapa yang hidupnya dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itulah orang yang mencapai sukses yang gemi. Hidup taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itulah inti takwa. Kalau sukses dia itu sukses di dunia. Maka kalau kita mau sukses di dunia, hidup dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau kita sukses di akhirat, apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhi disiksa neraka dan dia langsung dimasukkan ke surga, itulah manusia yang banyak duit tapi masuk neraka, sukses itu? Tidak sukses. Oleh karena itu sukses itu apa? Duit banyak masuk surga. Itu lebih lain sukses lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa nilai takwa itu yang harus kita miliki? Ini mengingatkan kita kepada pertemuan kita hari ini setelah Ramadan. Kita buat acara halal bihalal. Jadi di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan sifat orang bertakwa itu macam-macam. Kalau kita di awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kalau kita lihat lagi, coba baca nanti ayat-ayat yang ujungnya wa ulaika humul muttaqun. Di antara ayat itu adalah walaisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir
wal kitab wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Masya Allah. Coba nanti diuraikan itu satu-satu. Itu bahan setahun ceramah itu. Ayat itu aja dibaca, diuraikan setahun ceramah Bapak Ibu sekalian itu. Allahu Akbar. Tapi saya ingin mengingatkan ayat Masya Allah, Allah membatasi. Inilah yang selalu dibaca kalau kita membuat acara halal bihalal ini. Apa itu ayatnya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di sini Allah menjelaskan sifat orang-orang bertakwa pula. Bapak Ibu sekalian, disuruh kita berlomba-lomba dan bersegera menuju meraih keampunan dari Allah, meraih surga. Maka masuk surga itu jangan sendiri. Surga itu luas, Pak. Seluas langit dan berapa luas langit dan bumi ini? Pernah diukur enggak? La ilaha illallah. Pekanbaru ni rasanya luas sekali. Kadang-kadang capek kita naik motor pergi ke ceramah, ya kan? Luas sekali. Gimana seluas langit dan bumi? La ilaha illallah. Untuk siapa diperuntukkan Allah? Keampunan diberikan kepada siapa? Surga untuk siapa? Hanya untuk orang-orang yang sekarang Allah menguraikan apa sifat orang bertakwa. Di sini sifat orang bertakwa seluruhnya hablum minan nas. Maka kalau kita mau bertakwa dalam hablum minan nas, miliki sifat-sifat ini yang telah Allah jelaskan. Pertama sekali, apa sifat orang bertakwa? Bapak sudah bertakwa atau tidak? Dalam hubungan hablum minan nas, coba ukur, jadikan ini barometer. Apa kata Allah pertama? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Hubungan dengan sesama. Bahwa orang yang bertakwa itu apa? Indikator pertamanya kata Allah dalam hubungan suka mengeluarkan infak, memberi dikala senang ataupun dikala susah. Maka Pak Muflihun kita ini orang bertakwa. Maka pada hari ini kita dikumpulkannya karena dia kepengen menunjukkan bahwa dia orang bertakwa. Sifat orang bertakwa pertama suka itu. Sifatnya, mentalnya itu mental memberi, bukan mental menerima. Itulah sebabnya Syekh Mutawalli Sya'rawi dia mengatakan, Anda ciri ahli surga atau ahli neraka? Apa cirinya? Sekarang coba diukur hatimu. Kalau kamu lebih bahagia ketika menerima daripada memberi, kamu bukan ahli surga. Tapi kalau kamu lebih bahagia ketika memberi daripada menerima, itulah ahli surga. Saya mau tanya dai-dai ini, lebih bahagia ketika menerima atau memberi? Tergantung keadaan. Allahu Akbar. Oleh karena itu coba bayangkan Pak Wali Kota, Pak PJ kita ini, subhanallah, mungkin dia risau. Mungkin sehari-hari dia mikirkan, apa yang harus saya berikan kepada ulama-ulama, kepada dai-dai. Maka coba ada inisiatif memberikan insentif kepada Bapak Ibu sekalian. Padahal walaupun anggaran defisit, tapi dia berfikir bagaimana supaya tetap bisa. Ini ciri orang bertakwa. Maka diukur nanti ya, lebih bahagia menerima atau kalau bapak lebih bahagia. Maka yang mentalnya itu adalah mental memberi. Maka sekarang yang mentalnya Bapak Ibu sekalian yaitu mental sama-sama memberi. Pak Wali memberi kepada kita, kita orang bertakwa enggak? Kita juga harus memberi. Apa yang kita berikan, yang bisa kita berikan untuk daerah ini? Apa yang bisa kita bantu kepada Pak PJ Wali Kota kita? Apa yang kita bisa sokong? Apa yang kita bisa support? Minimal doa. Doakan dia supaya sukses Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Jadi sifat orang bertakwa itu pertama mentalnya mental memberi. Maka ketika maka dai-dai, kalau dai-dai yang bertakwa, maka pas dia mau tidur, dia bukan menghitung penghasilan amplop pas mau tidur, tetapi dia menghitung, ya Allah, apa yang bisa saya berikan hari ini? Apa ilmu yang saya bisa habiskan ini? Apa sedekah yang bisa saya... Jadi kalau orang berpikir Bapak Ibu, setiap hari mau tidur dia berpikir, saya bisa mengasih apa? Kepada seluruh pihak, ya. Kepada istri, kepada anak, kepada pemimpin, kepada masyarakat, kepada tetangga. Jadi mental. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza.
Sifat orang bertakwa itu adalah orang yang tidak sama sekali menyimpan rasa sakit hati. Di sini masih ada yang menyimpan rasa sakit hati? Sakit hati sama istri? Sakit hati sama orang tua? Sakit hati sama saudara? Sakit hati? Siapapun yang masih menyimpan sakit hati di hari raya ini, itu bermasalah itu. Berarti nilai ketakwaan di dalam dirinya perlu dia tinjau. Berarti derajat takwa itu belum kita capai. Karena Allah sendiri mengatakan wal kazimin al ghaiza. Orang tidak menyimpan sakit hati. Maka apa sikap yang selalu diperlihatkan? Apalagi kepada pemimpin. Kepada orang-orang yang berbuat untuk kemaslahatan bersama. Kalau kita menyimpan sakit hati. Sampai kapan kita selesai? Kemudian apa sikap yang harus ada pada kita orang bertakwa? Jadi pertama mental memberi. Yang kedua tak ada menyimpan sakit hati. Maka sikap yang diperlihatkannya selalu wal afina anin, suka memberi maaf kepada orang lain. Bapak-bapak para dai, para ustaz pernah enggak mempertanyakan, kenapa Allah tidak memuji orang yang minta maaf? Kenapa orang yang pemaaf yang dipuji di sini? Yang seharusnya kan orang bertakwa itu orang yang gampang meminta maaf. Tapi kenapa wal afina anin nas? Subhanallah, agama kita ini mengatur luar biasa. Saya lama termenung dengan ayat ini Bapak Ibu. Dahsyat agama kita ini. Pak, ini para dai, para ustaz. Bapak Ibu, pernah kita... siapa yang tidak pernah ngunjing orang di sini? Nunjuk. Apalagi ustaz. Karena dalam ceramah ngunjing orang juga. La ilaha illallah. Tidak ada kita yang tidak ngunjing orang. Ada kita membohongi orang, maaf, minta rela sama dia. Mampukah Bapak mendatangi semua orang yang pernah kita fitnah? Mampukah kita mendatangi setiap orang yang pernah kita bohongi? Mampukah kita mendatangi setiap orang yang pernah kita gunjing? Yang kita ambil haknya? Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah punya cara. Walaupun Bapak berdosa kepada sesama, tapi Allah punya cara bagaimana membersihkan dosa kita semua. Maka seluruh kita dituntut menjadi orang yang pemaaf. Masya Allah. Maka di akhirat besok kita menggigil mau mati Pak. Karena banyak orang yang kita ghibah, banyak orang kita bohongi. Dosa banyak. Tapi orang kita bohong itu kemana perginya? Tidak sempat kita Bapak Ibu minta maaf kepada dia. Kita tiba-tiba mati. Tetapi nanti di hadapan mahkamah Allah, Masya Allah, para ustaz ini melenggang masuk surga semua. Dosa-dosa itu kok tak ada. Kenapa? Karena seluruh orang yang pernah kita gunjing, yang pernah kita bohongi, karena mereka semuanya rupanya orang-orang maka mereka walaupun kita tidak minta maaf, tetapi mereka telah dahsyatnya Bapak Ibu. Maka yang dipuji oleh Allah pemaaf, bukan minta maaf. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dahsyatnya lagi ajaran minta maaf ini. Bukan minta maaf tapi memaafkan ini. Allah hubungkan Bapak Ibu. Sejauh mana kita bisa memaafkan dosa saudara, sejauh itu pula Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Kita ini banyak dosa semuanya. Nunjuk siapa yang tak berdosa di sini selama Ramadan. Nggak ada kita yang tak berdosa ini. Bahkan banyak di antara kita yang bergelimang dosa walaupun ustaz. Apalagi ustaz ini. Banyak bicara, banyak doa. Yang paling banyak bicara siapa? Ustaz. La ilaha illallah Bapak Ibu sekalian. Ada kisah yang menarik dalam masalah ini. Yaitu kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Selalu ustaz-ustaz, kalau ceramah halal bihalal, itu mengambil ayat, wal ya'fu, wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tapi Bapak Ustaz tidak melihat sebab turun ayat itu. Baca sebab turun itu menarik sekali. Apa sebab turun ayat itu? Sebab turun ayat itu adalah kisah namanya hadisul ifki. Yaitu kisah berita hoax yang pernah terjadi menimpa keluarga Rasulullah. Yaitu apa? Aisyah dituduh selingkuh dalam sebuah peperangan. Aisyah buang air. Setelah itu apa? Masuk ke kapilah. Rupanya ada perhiasannya ketinggalan. Dan Aisyah pergi tanpa permisi. Rasulullah lanjut kapilahnya. Sudah jauh, mana Aisyah? Tidak ada Aisyah. Tunggu. Ditunggu, tiba-tiba Aisyah muncul dengan seorang laki.
ada di situ dalam barisan Rasulullah orang-orang munafik, maka mereka jalankan, mainkan provokasi. Nah, mereka memang hakikatnya, maka orang-orang munafik itu kerjanya maka kita ini jangan menjadi provokator. Karena provokator itu sifat orang-orang munafik itu. Maka jangan sampai ustaz-ustaz menjadi provokator. Oleh karena itu mereka provokasi. Itu Aisyah selingkuh. Apa yang terjadi? Saking kuatnya berita hoax waktu itu. Ini berita hoax bukan sekarang saja. Provokasi ini bukan sekarang saja. Saking kuatnya Bapak Ibu, sehingga banyak orang-orang yang beriman termakan berita itu. Bagaimana itu? Sehingga banyak orang-orang beriman yang dia tidak munafik, tapi dia ikut-ikut pula menyebarkan berita itu. Di antara yang ikut-ikut menyebarkan itu, orang-orang miskin yang selama ini Abu Bakar Siddiq yang membelanjainya tiap minggu. Tiap minggu dikasih belanja, dikasih apa? Coba bapak-bapak sekalian, kalau bapak ngasih belanja orang tiap minggu, setelah itu dipitnanya kita, kasih lagi enggak? Mungkin yang dikasih suruh tarik lagi semua. La ilaha illallah. Maka Abu Bakar selama ini belanjai dia, ngasih. Tiba-tiba ikut pula memfitnah. Bersumpah Abu Bakar ketika itu. Apa sumpah Abu Bakar? Saya takkan kasih kalian lagi. Saya kasih tega-teganya kalian menyakiti anak putri saya sendiri. Menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat membebaskan fitnah. Ayat turun wahyu langsung. Ada dua wanita yang dituduh selingkuh dalam kehidupannya. Langsung Allah yang membebaskannya dengan menurunkan firman-Nya. Yang pertama siapa? Siti Maryam. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Bakar bersumpah, setelah Abu Bakar bersumpah, dia stop seluruh belanja selama ini diberikannya kepada mereka. Tidak dikasih lagi. Begitu Pak Sekda. Turun ayat menegur Abu Bakar. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Orang-orang yang telah diberi karunia rezeki oleh Allah, jangan kalian tahan. Jangan kalian tahan rezeki yang Allah titipkan di tangan kalian, kalian berikan kepada karib kerabat, kepada orang-orang miskin. Jangan kalian tahan gara-gara kesalahan mereka. Oleh karena itu hai Abu Bakar, kau maafkan mereka sekarang. Wal ya'fu wal yasfahu. Kemudian Allah ancam Abu Bakar dan orang-orang seperti Abu Bakar. Kalian tahan gara-gara kesalahan mereka. Ingat, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian kepengen Allah mengampunkan dosa-dosa kalian? Maka dari ayat ini diambil oleh ulama Pak kaidah. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kita ini banyak dosa, tapi dengan catatan Allah akan ampunkan dosa kita kalau kita mau secara sukarela memaafkan kesalahan. Masya Allah. Jadi orang beriman itu tidak ada sakit hati, yang ada maaf. Allahu Akbar. Maka bagaimana caranya supaya Allah mengampunkan dosa kita? Maafkan seluruh kesalahan saudara. Inilah inti Bapak Ibu sekalian daripada halal bihalal. Kenapa ini semua? Disuruh kita suka memberi. Disuruh kita tak boleh menyimpan sakit hati. Supaya kita selalu memberi maaf. Supaya wujud persaudaraan, kesatuan dan Karena selama ini apa yang membuat kita tidak mau bersama? Sakit? Coba kalau ada orang ketemu Bapak, sakit hati Bapak lemparkan wajah Bapak sendiri. Bapak hilangkan dan mau Bapak bertemu dengan dia. Dan Bapak mau memuji-muji dia. Dengan la ilaha illallah kalau sudah sakit hati. Kenapa kita kadang-kadang tidak bagus hubungan kita dengan orang? Karena mental kita mental penerima. Maka kalau dia kasih, sayang kita. Kalau tidak dikasih, itu juga salah itu Bapak Ibu. Itu yang merusak kebersamaan. Makanya kalau Pak PJ menghentikan intensifnya, dimusuhi dia. Begitu? Itu salah. Malah Pak PJ Masya Allah menginginkan. Oleh karena itu apa? Allah mengatakan, la in syakartum la sekarang dikasih 1 juta. Tapi lihat nanti kebersamaan kita, kata Pak Ketua MUI tadi. Kompak kita atau tidak. Kalau seandainya dikasih 1 juta, tidak kompak, besok hilang itu. Tapi kalau kita kompak, kita dukung, insya Allah besok menjadi 10 juta dia. Kalau di 1 juta sekali setahun, besok 1 juta tiap bulan.
La in syakartum la azidan. Ini Pak Sekda bilang insya-Allah katanya. Allahu akbar. Bapak Ibu sekalian, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Itu dapat saya sampaikan karena waktu juga membatasi kita. Terima kasih. Mari kita doakan Bapak PJ Wali Kota kita supaya beliau sehat. Itu pertama. Karena sehat itu modal utama. Sehat, selamat, kemudian diberikan hidayah, bimbingan dan kekuatan untuk selalu berbuat kebaikan, dan juga ditolong beliau oleh Allah dengan didekatkan kepada orang-orang yang membisikkan kebaikan kepada dia. Maka salah satu pembisik terhebatnya Pak Sekda dengan Ketua MUI. Masya Allah, semuanya mengarahkan kepada kebaikan. Kita doakan itu dan kita support, kita dukung program-program yang baik ini supaya kota ini lebih maju ke depan. Aku qouli hadza. Maka di akhir ini saya mengucapkan kullu amin wa antum bi khair. Karena sayanya juga ustaz, banyak salah saya kepada ustaz-ustaz. Oleh karena itu, hadidah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.